Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trayunisi dengan NIM 2529061005 dari mahasiswa program studi S2 Pendidikan IPA. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tujuan inspirasional, preskriptif, dan investigatif filsafat pendidikan. Nah, ketika kita berbicara mengenai filsafat pendidikan, seringkali orang langsung mengaitkannya dengan teori yang abstrak dan jauh dari praktik nyata. Namun sesungguhnya, filsafat pendidikan memiliki fungsi yang sangat mendasar, yakni membantu kita untuk memahami, merancang, sekaligus mengoreksi arah pendidikan. Nah, tujuan berfilsafat mengenai pendidikan yaitu menghasilkan sistem pikiran atau sistem teori mengenai apa pendidikan, mengapa pendidikan, kemana arah tujuan pendidikan, dan bagaimana hakikat pendidikan. Edward J. Power pada tahun 1982 menyebutkan bahwa filsafat pendidikan itu diidentifikasi dan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tujuan filsafat pendidikan yang bersifat inspirasional, tujuan filsafat pendidikan yang bersifat analitikal, tujuan filsafat pendidikan yang bersifat preskriptif, dan tujuan filsafat pendidikan yang bersifat investigatif. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 di antaranya, yaitu tujuan inspirasional, preskriptif, dan investigatif. Baik, kita masuk pada tujuan yang pertama, yaitu tujuan inspirasional. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat inspirasional adalah to express utopian ideal for the formal and informal education of human beings. Artinya, tiada lain adalah untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. Jadi tujuan ini menekankan bahwa filsafat pendidikan harus memberi visi besar dan cita-cita luhur tentang manusia yang ingin dibentuk oleh suatu masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata soal transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga pembentukan kepribadian moralitas dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama. Sebagai contoh yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi profil ini bukanlah sekedar dokumen administratif, tetapi wujud nyata dari tujuan inspirasional pendidikan. Jadi membayangkan seperti apa sosok manusia Indonesia yang ingin dihadirkan di masa depan, yaitu beriman, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Namun, ada satu hal penting yang harus kita sadari, yaitu tujuan inspirasional ini bisa saja jatuh menjadi utopia jika tidak diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Inspirasi tanpa aksi hanya akan berhenti pada slogan. Oleh karena itu, tujuan inspirasional memerlukan penopang lain agar tidak kehilangan makna. Baik, kita masuk pada tujuan yang kedua, yaitu tujuan preskriptif. Jadi, tujuan filsafat pendidikan yang bersifat preskriptif adalah to give clear and precise directions for educational practice with a commitment to their implementation. Oleh Power 1982, yang artinya untuk memberikan kejelasan dan arah yang tepat bagi praktek pendidikan dengan suatu komitmen untuk mengimplementasikannya. Jadi preskriptif itu berarti filsafat pendidikan memberi arahan melalui aturan, norma, dan standar. Dari tujuan inilah lahir yang namanya kurikulum, capaian pembelajaran hingga pedoman teknis pembelajaran yang diikuti oleh masing-masing guru. Jadi kita bisa membayangkan tanpa tujuan preskriptif ini, pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas. Guru mungkin akan mengajar sesuai intuisi masing-masing. Sekolah akan menentukan standar beda-beda dan akhirnya pendidikan menjadi tidak konsisten. Namun di sisi lain,
preskriptif ini yang terlalu kaku juga berbahaya. Pendidikan bisa kehilangan kreativitas dan menjadi sekadar rutinitas birokratis. Guru hanya akan berfokus pada kepatuhan terhadap aturan, bukan pada pengembangan potensi peserta didik. Maka preskriptif yang sehat adalah preskriptif yang fleksibel. Jadi ia memberikan panduan tetapi tetap memberi ruang bagi guru untuk berinovasi sesuai dengan konteks sekolah dan karakter peserta didiknya. Dalam konteks nyata di Indonesia yaitu kurikulum merdeka, ini adalah contoh bagaimana tujuan preskriptif ini mencoba lebih fleksibel. Jadi kurikulum ini tetap memberikan kerangka yang jelas, ada capaian pembelajaran, ada prinsip dasar, ada struktur, tapi juga dia memberikan ruang kepada sekolah, masing-masing guru untuk melakukan diferensiasi. Kita masuk pada tujuan yang ketiga, yaitu tujuan investigatif, yaitu to inquire into policies and practice adopted in education with a view to either justification or reconstruction. Jadi artinya menyelidiki kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan untuk menjustifikasi atau merekonstruksikannya kembali. Jadi tujuan ini menekankan bahwa filsafat pendidikan itu tidak cukup hanya memberi inspirasi dan arahan, tapi dia juga harus bersikap kritis dengan cara menyelidiki, mengevaluasi dan mengoreksi apakah inspirasi dan preskripsi ini benar-benar dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Jadi melalui investigasi kita bisa menemukan kesenjangan antara idealisme dan kenyataan. Misalnya penelitian tentang implementasi kurikulum merdeka menemukan bahwa tidak semua guru itu siap mengubah pola pikir dari kurikulum lama. Ada yang masih terjebak pada metode lama, ada pula sekolah yang terkendala fasilitas. Nah, jika tidak ada investigasi ini, masalah seperti ini akan terus terulang. Maka investigasi ini memungkinkan pendidikan untuk belajar dari kesalahan dan berbenah menuju perbaikan. Contoh lainnya yaitu ada program full day school. Jadi ini diimplementasikan dengan tujuan inspirasional, yakni membentuk karakter anak. Namun melalui investigasi ditemukan bahwa banyak anak ini justru mengalami kelelahan dan guru kewalahan menambah jam kerja. Hasil investigasi ini kemudian menjadi dasar evaluasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga guru. Baik teman-teman, jadi dari pembahasan sebelumnya kita bisa melihat bahwa ketika tujuan filsafat pendidikan ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Di mana inspirasi ini memberikan makna bahwa ia menegaskan untuk apa kita mendidik, kemudian preskripsi memberikan arah, ia menjawab bagaimana pendidikan itu dijalankan, kemudian investigasi itu memberikan koreksi, ia memastikan bahwa inspirasi dan preskripsi itu benar-benar sesuai dengan realitas dan kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan inspirasional, preskriptif, dan investigatif ini adalah tiga sisi dari suatu kesatuan. Jadi inspirasi ini mendorong kita untuk bermimpi, preskripsi itu menuntun agar mimpi kita itu bisa diwujudkan, dan investigasi itu memastikan bahwa mimpi itu tetap realistis. Jadi dalam konteks di Indonesia, integrasi ketiga tujuan ini sangat penting di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Pendidikan kita tidak boleh hanya menjadi rutinitas teknis, melainkan harus mampu mencetak generasi yang cerdas, kritis, berkarakter, dan tetap berakar pada nilai-nilai bangsa. Baik, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurangnya informasi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.